Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai perdebatan pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nia Nurpadila dan saya merupakan representatif dari SMA Negeri 1 Moyo Utara. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai tim pemerintah dan akan membahas sebuah mosi tentang Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Dewan juri yang terhormat, saya dari tim pemerintah sepenuhnya setuju dengan mosi yang diberikan. Karena dalam konteks ini, sikap apatis terhadap politik dianggap sebagai sikap yang tidak bermoral karena dianggap sebagai penolakan terhadap kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses politik yang merupakan fondasi demokrasi, dan juga pada zaman yang semakin kompleks ini, politik menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Keputusan politik yang diambil oleh pemimpin dan lembaga pemerintah memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan sehari-hari kita. Namun, semakin banyak individu yang terlibat, tidak peduli atau apatis terhadap politik, maka Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik adalah sikap yang tidak bermoral. Karena politik memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang adil dan harmonis. Pada saat ini, kita dapat melihat banyak calon apatis terhadap politik di berbagai negara. Orang-orang merasa jenuh dengan janji-janji kosong para politisi, korupsi yang meluas, dan ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi isu-isu kritis. Sebagai akibatnya, banyak individu yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam proses politik, baik itu melalui pemilihan umum, kegiatan politik, atau bahkan hanya mendiskusikan isu-isu politik secara aktif. Maka dari itu, saya sebagai tim pemerintah sepenuhnya setuju sekali dengan mosi yang diberikan. Jadi kenapa saya menyetujui? Karena ada alasan-alasan dan tujuan yang tersendiri. Alasan mengapa saya menyetujui mosi ini yaitu karena yang pertama, ada tanggung jawab kewarganegaraan. Setiap warga memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta dalam kehidupan politik negara mereka. Melalui partisipasi politik, kita dapat mengamati, mengkritik, dan mengontribusi untuk perubahan yang positif dalam masyarakat. Dengan tidak peduli terhadap politik, kita menolak tanggung jawab berkewarganegaraan kita. Dan yang kedua, demokrasi yang sehat. Politik yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari warga negara. Dengan berpartisipasi, kita dapat memastikan bahwa suara rakyat didengar, kekuasaan tidak disalahgunakan, dan kebijakan yang diambil mewakili kepentingan mayoritas. Dan yang ketiga, pengaruh positif. Partisipasi politik dapat membawa perubahan yang positif dalam masyarakat. Dengan terlibat dalam politik, kita memiliki kesempatan untuk mengadvokasi kebijakan yang mempromosikan kesejahteraan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Tanpa partisipasi ini, mungkin isu-isu penting terabaikan atau diabaikan. Jadi tujuan mengapa saya setuju dalam memajukan argumentasi ini, karena untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik yang aktif dan mengurangi tingkat apatis terhadap politik. Dengan menciptakan kesadaran ini, saya berharap dapat menginspirasi orang untuk terlihat dalam proses politik yang lebih aktif. Dewan juri yang terhormat, dari mosi yang diberikan, saya dapat mengemukakan beberapa argumen. Yang pertama, karena pendidikan politik. Salah satu solusi untuk mengurangi apatis terhadap politik adalah dengan meningkatkan pendidikan politik di sekolah-sekolah. Dengan memberikan pengetahuan yang memadai tentang sistem politik, tugas dan hak sebagai warga negara, kita dapat membantu masyarakat untuk menjadi warga negara yang lebih sadar dan aktif secara politik. Yang kedua, melibatkan kaum muda. Kaum muda adalah masa depan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melibatkan mereka dalam politik sejak dini. Mengadakan forum-forum diskusi, pelatihan kepemimpinan, dan kesempatan partisipasi politik yang akan memotivasi kaum muda untuk terlibat dalam memperkuat demokrasi. Selanjutnya, memperbaiki kualitas pemimpin. Memilih pemimpin yang berkualitas dan integritas adalah tanggung jawab masyarakat. Melalui pemilihan yang sadar dan partisipasi politik yang aktif,
kita dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki visi, komitmen, dan kepedulian terhadap kepentingan rakyat. Beberapa orang mungkin memiliki alasan yang sah untuk menjadi apatis terhadap politik, seperti trauma politik atau ketidakpercayaan yang mendalam terhadap sistem politik yang korup. Dan meskipun penting untuk mendorong partisipasi politik yang aktif, harus diingat bahwa berpartisipasi itu sendiri tidak menjamin hasil yang positif. Masih ada kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau kebijakan yang tidak adil. Apatis terhadap politik dapat didefinisikan sebagai sikap acuh, tak acuh, atau tidak peduli terhadap isu-isu politik dan kehidupan politik. Pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi apatis terhadap politik melibatkan pendidikan politik yang tidak baik, melibatkan kaum muda secara aktif, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperbaiki kualitas pemimpin melalui partisipasi politik yang sadar dan akan tanggung jawab. Dari mosi yang diberikan, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral karena melanggar tanggung jawab kewarganegaraan, menghambat pengembangan demokrasi yang sehat, dan menyebabkan pemilih yang tidak sadar. Untuk mempromosikan kehidupan politik yang lebih baik, penting bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam politik dengan meningkatkan pendidikan politik, melibatkan kaum muda, meningkatkan serta memilih pemimpin yang berkualitas dan integritas. Dalam era yang penuh tantangan ini, berpartisipasi politik yang aktif adalah kunci untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Kita harus mengatasi apatis terhadap politik dan mengambil tanggung jawab kewarganegaraan kita dengan serius. Melalui upaya kolektif, kita dapat menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan dan memperkuat fondasi demokrasi kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.